Halo semuanya, selamat datang di konten dosen curhat. Bersama saya Ikhwan. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan skripsi, tetapi bukan berkaitan dengan dosen pembimbing skripsi. Karena pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan dosen pembimbing skripsi. Pada video hari ini saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema skripsi, terutama pada fase-fase awal skripsi yang biasanya berkaitan dengan proposal skripsi itu sendiri. Sebelum kita masuk ke video hari ini, jangan lupa nanti di subscribe, lalu nanti di like ya, lalu nanti diberi komen ya, supaya nantinya saya bisa bikin video-video yang lain lagi. Baik, hari ini saya akan bahas berkaitan dengan proposal skripsi, tetapi sebelumnya kita harus memahami bahwa ada beberapa fase-fase yang harus dilewati sebelum kalian semua bisa menyelesaikan proposal tersebut. Yang pertama, kalian harus pahami bahwa kalian harus punya dosen pembimbing skripsi. Ya, biasanya ada 1 atau 2 orang dosen pembimbing skripsi. Yang kedua, kalian juga harus mendapatkan tema dari skripsi tersebut. Kalau tidak ada temanya nanti bingung juga ya apa yang mau ditulis ya. Jadi jangan sampai lupa nanti ya ada tema skripsi tersebut. Yang ketiga, baru kalian masuk ke fase judul skripsi tersebut. Tentunya judul itu biasanya didapat hasil dari diskusi dengan dosen pembimbing skripsi kalian. Selanjutnya, kalau kalian sudah dapat judul, maka kalian bisa mulai menulis pendahuluan yang biasanya berisikan terkait dengan latar belakang, terkait dengan rumusan masalah, dan berkaitan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Biasanya mahasiswa ini sudah galau dari fase dosen pembimbing skripsi. Kasihan juga ya. Selanjutnya tambah galau lagi ketika diminta mencari tema skripsi. Oke, kalau itu sudah terlewati biasanya sakit kepala kalau sudah berkaitan dengan judul skripsi, apalagi kalau sudah ada deadline dari dosen pembimbing maupun dari panitia skripsi. Ya, jangan sampai itu terjadi ya. Makanya hari ini kita coba bahas terkait dengan hal tersebut. Pertama, berkaitan dengan dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsi biasanya itu ada kalanya di suatu institusi itu dipilihkan oleh program studi tersebut atau oleh panitia skripsi. Tetapi ada kalanya juga dosen pembimbing skripsi itu bisa kita pilih sendiri ya, tergantung biasanya dengan nasib yang kita alami ya. Dan semua pasti berharap ya dapat dosen pembimbing skripsi yang baik hati, yang meluangkan waktu, selalu membantu. Wah, malaikat banget lah pokoknya ya. Tetapi ada kalanya juga kita dapat dosen pembimbing skripsi yang tegas ya, selalu mengejar-ngejar kita. Kalau kita cari tidak ada, kalau misalnya kita tidak mencari, beliau mencari kita ya. Kayak saya banget ya. Biasanya memang ada beberapa dosen yang bisa kita dekati ya, terus kita ajak bicara, kita ajak sharing, dan akhirnya ternyata beliau memiliki proyek tersendiri, dan itu mungkin bisa untuk tema penelitian skripsi kita tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya dulu sih di S1 itu penelitian sendiri ya, waktu S2 itu proyek dari dosen, jadi lumayan ya, irit ya, tidak ada biaya yang keluar, 0 rupiah. Berikutnya, kalau sudah dapat dosen pembimbing skripsi, biasanya kita akan menghadap beliau, minta tema ya dengan beliau, kira-kira tema apa yang bisa diangkat untuk penelitian atau skripsi yang akan kita ajukan ya. Tema itu bisa dari dosen pembimbing skripsi, bisa juga dari kita selaku peneliti ya. Dan kita sih berharapnya dapat tema yang mudah ya, yang bisa cepat dilaksanakan dan kita memahami tema tersebut. Ya, ada baiknya memang didiskusikan ya secara baik dengan dosen pembimbing skripsi, supaya itu juga tidak menyulitkan kalian dan itu juga tidak menjadi beban hidup kalian ya, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya memang itu bukan proyek ya, kita juga bisa mencari tema dari skripsi kakak tingkat terdahulu, dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ada di internet, atau dari hal-hal yang sekarang lagi booming atau lagi update untuk bisa kita teliti lebih jauh ya. Dan itu biasanya menjadi nilai plus tersendiri ya kalau kita bisa membawa suatu tema kepada dosen pembimbing skripsi ya. Jadi beliau tinggal oke, nah lanjutkan ini ke
proposal. Wah, itu mantap ya. Daripada kamu temanya apa ya? Saya tidak tahu juga Pak ini temanya apa. Mungkin saya juga bingung Pak. Saya harus ya bertapa dulu Pak di kamar saya mungkin sebulan 2 bulan ya. Itu cukup membuang-buang waktu ya. Jadi ada baiknya memang kalau misalnya sedang mencari tema penelitian itu kalian lebih banyak searching di internet, lebih banyak ke perpustakaan ya, lebih banyak juga kalian buka-buka penelitian-penelitian yang biasanya berkaitan dengan bidang ilmu yang kalian miliki. Berikutnya, kalau misalnya sudah dapat tema penelitian, maka biasanya tema tersebut dirangkai menjadi suatu judul penelitian atau judul skripsi. Ya, ketika sudah dirangkai, lalu akhirnya dapat kalimat yang bagus, maka itu satu langkah besar untuk kita semua atau untuk kalian. Itu jadi satu langkah besar untuk menuju ke proposal skripsi. Ya, karena kuncinya memang adalah di tema penelitian dan judul penelitian. Ya, semoga judul penelitiannya sesuai dengan harapan yang kalian inginkan, karena ketika kalian tidak suka dengan judul tersebut atau tema tersebut, maka biasanya rasa malas untuk mengerjakan itu akan muncul ya, dan itu pasti merugikan diri kalian sendiri. Jadi sebaiknya disaringkan baik-baik ya. Sebaiknya memang dipikirkan secara matang tema tersebut ya. Saya punya mahasiswa ya, dia keras kepala banget pengen tema itu. Udah dibilang itu biayanya mahal, sudah dibilang itu sulit dilakukan, tapi saya pengen yang itu Pak. Ya sudah, diiyakan karena maksa ya. Tahu-tahu pas di tengah jalan gagal ya semua itu. Dia harus mengulang lagi dari awal untuk mengajukan tema yang baru. Jangan jadi keras kepala ya. Kalau kalian sudah dapat judul penelitian, berarti kalian sudah mulai bisa masuk ke latar belakang penelitian. Beberapa prinsip-prinsip yang harus kalian ketahui ketika kalian sedang menulis latar belakang penelitian adalah, yang pertama adalah setiap satu paragraf itu harus memiliki satu pokok pikiran. Artinya, jangan sampai satu paragraf itu isinya kemana-mana. Ya, kalau kalian bicara tentang vitamin C, berarti satu paragraf itu membahas tentang vitamin C. Jangan sampai tiba-tiba kalian membahas tentang hal lain. Tiba-tiba membahas tentang Indonesia sehat, itu berarti sudah tidak sesuai dengan konten atau tema yang diharapkan. Ya, jadi satu paragraf itu satu pokok pikiran. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba bercampur, maka dia harus dieliminasi dari paragraf tersebut. Siapa tahu dia bisa dimasukkan ke paragraf yang lainnya. Perlu diperhatikan juga bahwa latar belakang ini sebenarnya adalah alasan dari kenapa kita memilih tema atau judul penelitian tersebut. Jadi ketika timbul banyak pertanyaan, jawabannya sebetulnya adalah di latar belakang. Jadi jangan sampai latar belakang itu isinya kemana-mana ya, yang tidak ada berkaitan sama sekali dengan judul penelitian yang diangkat. Sehingga penting untuk kalian menentukan kira-kira apa sih pokok pikiran dari masing-masing paragraf tersebut. Ya. Misalnya saya punya suatu judul penelitian, yaitu penetapan kadar vitamin C pada buah manggis menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography. Berarti kalau kita pilah-pilah ya, paragraf itu paling tidak berisi berkaitan dengan yang pertama adalah penetapan kadar itu sendiri ya. Mengapa penetapan kadar itu penting? Apa itu penetapan kadar? Manfaatnya, kenapa kita memilih penetapan kadar, itu juga harus dimasukkan di dalam latar belakang sebaiknya ya. Yang kedua, kita bicara tentang vitamin C. Kita bisa jabarkan apa itu vitamin C, manfaat vitamin C, dan juga alasan kita memilih vitamin C sebagai objek pada tema penelitian ini, termasuk juga beberapa hal-hal yang memang penelitian berkaitan dengan vitamin C tersebut. Itu sebaiknya dimasukkan. Jadi satu paragraf itu tentang vitamin C. Berikutnya, kalian mengangkat tema yaitu buah manggis. Maka buah manggis itu harus dibahas dalam satu paragraf tersendiri sebaiknya. Jadi apa itu buah manggis, mungkin sebarannya, senyawa yang terkandung, penelitian-penelitian terkait, penggunaan di masyarakat, dan memang beberapa hal-hal yang memang sangat erat kaitannya dengan manggis, yang mungkin kulitnya, buahnya, yaitu dimasukkan dalam satu paragraf tersendiri. Nah, selanjutnya ada juga berkaitan dengan tadi ya, High Performance Liquid Chromatography atau metode yang kita pakai dalam
analisis tersebut. Kita bisa masukkan mungkin terkait dengan HPLC ya, apa itu HPLC, apa itu kelebihannya, dan bagaimana prinsip kerjanya. Terus juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penggunaan HPLC dalam penetapan suatu kadar. Jadi paling tidak ada 4 paragraf ya di sana ya yang berkaitan dengan tema penelitian yang sudah dibuat. Dan saya sih biasanya lebih suka di paragraf terakhir itu meringkas atau merangkum seluruh hal-hal yang ada di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Jadi paling tidak diambilkan masing-masing satu kalimat kunci yang bisa dimasukkan di paragraf terakhir. Yang nantinya di kalimat akhir pada paragraf akhir tersebut bertuliskan tentang berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti berkaitan dengan penetapan kadar vitamin C pada buah manggis menggunakan metode high performance liquid chromatography. Paling tidak minimal itu dulu ya. Jadi ya nanti dikonsulkan ke dosennya apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang. Paling tidak ada bentuknya sudah ya, latar belakang yang sudah kalian buat tersebut. Berkaitan dengan isi yang ada di paragraf tersebut, kalian bisa mengutip ya kalimat-kalimat yang berasal dari skripsi terdahulu, dari artikel di internet, jurnal penelitian nasional maupun internasional, dari beberapa buku-buku atau dari e-book yang ada. Sebaiknya memang diambil dari yang namanya literatur-literatur yang dipercaya ya. Kita ketahui bahwa ada literatur primer, sekunder, tersier, jadi diambilkan dari sana. Memang suatu latar belakang itu sebaiknya memiliki dasar yang kuat ya, karena itu nantinya menopang penelitian yang kalian bawa. Jadi jangan sampai nanti itu menulis latar belakang itu semuanya narasi-narasi yang kalian buat sendiri. Artinya itu bukan bersumber dari beberapa literatur-literatur. Dan sebaiknya kalian jangan mengkopas ya kata-kata atau kalimat dari suatu artikel secara langsung. Sebaiknya memang kalian baca lalu kalian buat kata-katanya sendiri supaya nantinya tidak terjadi plagiasi ya dalam penulisan karya kalian. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap kalimat-kalimat yang kalian tulis di dalam naskah skripsi kalian, termasuk di bagian latar belakang, itu kalimatnya harus mengandung unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Ya kalau kita pernah belajar bahasa Indonesia ya dulu ya, di waktu SD atau waktu SMP. Tetapi kalau kalian misalnya agak kesulitan, kalian bisa menggunakan prinsip bahwa di awal kalimat itu harus berupa kata benda atau kata kerja. Jadi setidaknya kalian sudah bisa berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi jangan sampai awal kalimat itu isinya dan tahun 2020. Kalau latar belakang sudah oke, maka masuk ke bagian rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya diambil dari latar belakang, termasuk juga diambil dari judul yang sudah kita buat ya. Ketika tadi sudah saya katakan bahwa penetapan kadar vitamin C pada buah manggis menggunakan metode high performance liquid chromatography, maka kalian bisa ambil rumusan masalah adalah berapakah kadar vitamin C pada kulit buah manggis yang dianalisis menggunakan metode high performance liquid chromatography. Berarti tujuan penelitiannya adalah menetapkan kadar vitamin C pada buah manggis menggunakan metode high performance liquid chromatography. Jadi memang antara rumusan masalah dengan tujuan itu harus sinkron ya. Jadi jangan sampai nanti itu rumusan masalahnya pertanyaan, tujuannya juga nanti itu bentuknya pertanyaan ya. Kalau misalnya kalimat tanya kan biasanya di dalamnya akan ada kata tanya ya, berapa, mengapa, apakah, bagaimana ya. Tetapi kalau tujuan biasanya tidak ada kata tanya di dalamnya. Jadi seperti itu. Terakhir biasanya ada manfaat ya. Kalau manfaat biasanya untuk peneliti, untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Itu harus kalian masukkan. Maka selesailah bab 1 kalian. Selamat mencoba. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di share, dan beri komen ya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan. Semoga kalian lancar untuk mengerjakan skripsi.